Pernahkah kamu duduk di tepi sawah, kolam, atau sungai, lalu melihat makhluk bersayap transparan, tubuh ramping, dan gerakannya begitu gesit? Itulah capung, sang penari udara yang menjadi bagian dari alam sejak ratusan juta tahun lalu. Tapi tahukah kamu bahwa makhluk kecil ini menyimpan rahasia luar biasa? Mulai dari kemampuan terbangnya yang tak tertandingi, matanya yang super canggih, sampai peran pentingnya dalam menjaga ekosistem. Mari kita telusuri kehidupan penuh keajaiban dari makhluk yang sering dianggap sepele ini. Selamat datang di dunia capung, si tua dari zaman prasejarah. Capung bukanlah serangga biasa. Faktanya, mereka adalah salah satu makhluk terbang pertama di planet ini. Fosil capung tertua yang ditemukan berusia lebih dari 300 juta tahun, jauh sebelum dinosaurus berkeliaran di muka bumi. Saat itu, spesies nenek moyangnya disebut Meganeura, capung raksasa dengan lebar sayap mencapai 70 cm, ukuran yang sangat besar. Itu mungkin karena kadar oksigen di atmosfer yang jauh lebih tinggi. Capung zaman sekarang memang lebih kecil, tapi tetap mewarisi banyak kemampuan luar biasa dari leluhurnya. Anatomi capung. Sekilas tubuh capung tampak sederhana, tapi sebenarnya mereka adalah keajaiban biologis. Tubuh capung terdiri dari 3 bagian utama. Kepala yang besar dan hampir seluruhnya dipenuhi oleh mata majemuk, bisa memiliki hingga 30.000 lensa kecil. Toraks yang kuat, tempat melekatnya otot-otot sayap dan kaki. Abdomen yang panjang dan fleksibel, berguna dalam reproduksi dan pernapasan. Capung memiliki 2 pasang sayap yang bisa digerakkan secara independen. Berbeda dari kupu-kupu atau lalat, capung bisa melayang, terbang mundur, berputar cepat, bahkan melakukan manuver akrobatik di udara. Mata capung yang sangat luar biasa. Bayangkan memiliki penglihatan 360 derajat. Itulah yang dimiliki capung. Mata majemuk capung bisa menangkap warna, gerakan cepat, dan bahkan cahaya polarisasi yang tak bisa dilihat manusia. Ini membuat mereka menjadi pemburu udara yang sangat efisien. Capung bisa mendeteksi dan membidik mangsa dalam waktu sepersekian detik, bahkan saat terbang dengan kecepatan tinggi. Pemburu udara yang mematikan. Capung adalah karnivora sejati. Mereka berburu nyamuk, lalat, lebah kecil, bahkan capung lain. Hebatnya, tingkat keberhasilan perburuan capung bisa mencapai 95%. Tertinggi di dunia hewan. Capung menggunakan strategi terbang, kalkulasi arah, dan kecepatan mangsa untuk melakukan intersepsi sempurna. Saat mangsa tertangkap, capung akan memakannya di udara sambil tetap terbang. Awal kehidupan di bawah air. Kehidupan capung dimulai bukan di udara, tapi di dalam air. Telur capung menetas menjadi nimfa, bentuk larva air yang terlihat seperti alien kecil. Mereka hidup di kolam, danau, atau rawa, sebagai predator juga, memakan jentik nyamuk, kecebong, bahkan ikan kecil. Fase nimfa bisa berlangsung dari 6 bulan hingga 5 tahun, tergantung spesies dan lingkungan. Nimfa bernapas dengan insang, dan mereka bisa menyemprotkan air dari anus untuk bergerak cepat, seperti roket mini. Metamorfosis tanpa kepompong. Capung tidak melalui metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu. Tidak ada kepompong atau pupa. Setelah cukup besar, nimfa keluar dari air, memanjat batang atau ranting, dan mulai berubah bentuk secara langsung. Kulit belakangnya retak, dan dari sana muncul capung dewasa, dengan sayap lembut dan tubuh yang belum mengeras. Beberapa jam kemudian, sayap mengering, dan ia siap menari di udara. Peran capung dalam ekosistem. Capung adalah indikator alami kualitas lingkungan. Jika banyak capung di suatu daerah, itu pertanda air di sana bersih dan sehat.
Mereka membantu mengontrol populasi nyamuk dan serangga lain, menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa capung, jumlah hama bisa meningkat drastis. Mereka juga menjadi makanan bagi burung, katak, dan laba-laba, bagian penting dari rantai makanan. Warna, jenis, dan perilaku. Capung punya warna yang memukau, biru, hijau metalik, merah terang, hasil pantulan cahaya dari permukaan tubuhnya. Terdapat lebih dari 5.000 spesies capung di seluruh dunia. Beberapa terkenal seperti Anax junius, capung raja, Sympetrum, capung merah, Pantala flavescens, yang mampu bermigrasi antar benua. Capung juga dikenal sangat teritorial. Mereka akan mempertahankan wilayahnya dengan agresif, terutama saat musim kawin. Ritual kawin yang unik. Proses reproduksi capung cukup rumit dan unik. Jantan akan mencengkram leher betina dengan penjepit ekornya. Lalu betina membengkokkan tubuhnya ke alat kelamin jantan, membentuk simbol hati. Inilah yang sering kita lihat dan disebut sebagai capung kawin. Setelah kawin, betina meletakkan telur di air, kadang terbang sambil menyentuh permukaan air berulang kali. Beberapa spesies bahkan mengawal betina saat bertelur, demi memastikan gen mereka yang diteruskan. Ancaman terhadap capung. Sayangnya, populasi capung di dunia mengalami penurunan. Pencemaran air, perusakan habitat basah, penggunaan pestisida, dan perubahan iklim menjadi penyebab utama. Padahal, hilangnya capung bisa mengganggu ekosistem dan mempercepat ledakan populasi nyamuk. Melindungi capung sama dengan melindungi air dan lingkungan hidup manusia juga. Fakta menarik capung. Capung bisa terbang hingga 60 km per jam. Mereka bisa terbang berkilo-kilometer tanpa henti saat migrasi. Sayap capung bisa bergerak lebih dari 30 kali per detik. Mereka hanya hidup selama beberapa minggu hingga bulan setelah dewasa. Di beberapa budaya, capung dianggap sebagai simbol keberanian dan perubahan. Dari kehidupan bawah air yang tenang hingga tarian bebas di langit, capung adalah bukti bahwa alam selalu punya cara untuk mengejutkan dan menginspirasi. Mereka bukan hanya serangga biasa, tapi juga pejuang udara, penjaga ekosistem, dan penjelajah dunia yang mungil namun luar biasa. Jadi, saat kamu melihat capung lain kali, berhentilah sejenak. Perhatikan sayapnya yang berkilau, gerakannya yang anggun, dan ingatlah bahwa makhluk kecil itu menyimpan cerita besar tentang alam semesta ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jaga lingkunganmu, karena setiap tetes air bersih bisa jadi rumah bagi capung dan makhluk luar biasa lainnya.